أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali dipertemukan Allah Ta'ala di sebuah tempat yang sangat mulia, di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul untuk beribadah, beramal saleh, talabul ilmi, belajar bersama-sama. Lebih-lebih ikhwan sekalian, kita sekarang berada di waktu yang sangat barakah, yaitu kita sudah memasuki bulan haram. Sedikit kita ingatkan, jadi di dalam Islam itu ada waktu-waktu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan misalnya. Dan di antara waktu yang dimuliakan Allah Ta'ala adalah bulan haram. Dalam surah At-Taubah ayat ke-36 Allah berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Ada 12 bulan yang Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz, di satu hari ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di ketika Allah dengan hikmahnya, dengan ilmunya, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta. Ketika Allah menciptakan bumi langit dan seisinya, Allah menentukan berjalannya rembulan, ya kan? Orbit perjalanan rembulan memerlukan waktu 1 bulan. Maka setiap awal bulan ditentukan dengan ru'yatul hilal, melihat bulan tanggal 1 di ufuk barat menjelang matahari akan tenggelam. Bersamaan dengan matahari akan tenggelam, di sana muncul hilal. Itulah pertanda awal bulan. Dan menurut ketetapan Allah dalam syariat, 1 tahun ada 12 bulan berdasarkan berjalannya rembulan tersebut. Nah, dengan berjalannya bulan, berganti bulan, di situ banyak syariat yang Allah tetapkan. Kapan manusia puasa di bulan Ramadan, kapan kaum muslimin menunaikan ibadah haji bulan Dzulhijjah, kapan kaum muslimin menyembelih korban, kapan kaum muslimin puasa Arafah, kapan puasa Asyura 10 Muharram, kapan puasa Ayyamul Bid pertengahan bulan rembulan putih tanggal 13, 14, 15, semuanya dengan melihat rembulan. Jadi Allah menentukan 12 bulan tersebut untuk kebaikan manusia. Minha arba'atul hurum, di antara 4 bulan tersebut ada bulan-bulan yang istimewa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Jadi dengan hikmah kebijaksanaan dari Allah Ta'ala, ada waktu yang Allah muliakan, ada tempat yang dimuliakan Allah. Ya kan? Imam Qatadah ketika menafsirkan ayat ini, di sana ada 4 bulan, fala tadlimu fihinna anfusakum, kalian jangan berbuat kezaliman di 4 bulan tersebut. Ya kan? Beliau mengatakan inna dzulma fil ashhuril hurum
a'zamu khati'atan wa wizran. Sesungguhnya berbuat kezaliman di 4 bulan haram tersebut, kesalahannya, dosanya lebih besar. Minadz-dzulmi fi ma siwaha, daripada kezaliman, kejahatan di bulan lainnya. Wa in kana adz-dzulmu ala kulli halin 'azima, walaupun sebenarnya berbuat kezaliman, berbuat dosa itu dilarang dalam seluruh bulan, tetapi lebih-lebih dilarang dalam 4 bulan tersebut. Walakinnallaha yu'azzimu min amrihi ma yasha. Akan tetapi Allah itu memuliakan sesuatu sekehendak Allah, dengan ilmu, dengan hikmah dari Allah. Allah memuliakan makhluknya. Dia mengatakan innallaha astafa safaya min khalqih. Allah memilih beberapa makhluk pilihannya. Istafa minal malaikati rusula wa minan nasi rusula wastafa minal kalami dzikruh. Ya kan? Allah memilih, ada di antara para malaikat yang Allah muliakan jadi utusannya, malaikat Jibril. Ada para manusia yang dijadikan rasul-rasulnya Allah. Yang paling mulia adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada makhluk yang lebih mulia dari makhluk yang lainnya. Malaikat Jibril makhluk yang lebih mulia, malaikat yang lebih mulia daripada malaikat yang lainnya. Rasulnya Allah manusia yang lebih mulia daripada manusia yang lainnya. Ada kalimat-kalimat yang Allah pilih untuk berzikir, menyebut nama Allah. Itu kalimat tersebut lebih mulia daripada kalimat yang lainnya. Kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, kalimat-kalimat thayyibah, kalimat membaca Al-Quran, kalimat mengajak manusia kepada agama Allah, disebut Allah wa man ahsanu qawlan. Ada kata-kata yang Allah lebihkan daripada kata-kata yang lainnya. Dan demikian ada pula tempat wastafa minal ardhil masajid. Ada tempat yang Allah muliakan melebihi tempat yang lainnya, yaitu masjid. Ahabbul biladi 'alal ardi ilallah masajiduha. Rawahu Muslim. Tempat di muka bumi yang paling Allah cintai adalah masjid. Masjid lebih mulia daripada tempat yang lainnya. Masjid lebih mulia daripada gunung, goa, lebih mulia daripada istana, lebih mulia daripada hotel, villa. Ada rumah harganya 200 miliar, ya kan? Tapi lebih mulia masjidnya Allah Ta'ala. Masjid lebih mulia daripada kuburan. Maka kalau cari berkah, datanglah ke masjid, karena masjid tempat yang Allah muliakan. Demikian juga wastafa minasyuhuri Ramadan wal ashhuril haram. Allah memuliakan di antara bulan-bulan, Allah memuliakan bulan Ramadan lebih mulia dari bulan yang lainnya. Allah memuliakan 4 bulan haram lebih mulia dari bulan yang lainnya. Allah pilih 4 bulan tersebut menjadi bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala. Allah pilih hari Jumat, wastafa minal ayami yaumal jumu'ah. Allah memilih hari Jumat menjadi hari yang terbaik daripada hari yang lainnya. Wastafa minal layali lailatul qadr. Allah pilih malam Lailatul Qadar, malam yang terbaik daripada malam-malam yang lainnya, dan seterusnya. Ala kuliah, sekarang kita ini sedang berada di bulan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan haram. Disebutkan Nabi dalam banyak riwayat dari Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya, 4 bulan tersebut adalah yang 3 berurutan: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 1 terpisah, yaitu Rajab, Mudhar. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang 1 Rajab. Orang Jawa bilang Dzulqa'dah sulit, Dzulqaidah, ya kan? Dzulqaidah besar suro. Yang 1 Rejab. Bilang Rajab juga sulit, Rejab. Bilang Maryam juga sulit, jadi Maryam. Ya, orang Jawa seperti itu. Itu 4 bulan yang Allah muliakan. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, kata Allah. Kalian jangan berbuat zalim pada diri kalian sendiri di 4 bulan tersebut. Ibnu Abbas menafsirkan dhamir fihinna dalam ayat ini seluruh bulan. Ya, kebanyakan ulama menafsirkan fihinna dalam ayat ini
hinna, yaitu arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia tersebut. Ini tidak bertentangan. Ini membagi takkid penekanan. Kalau berbuat jelek di seluruh bulan enggak boleh, lebih-lebih di bulan yang mulia ini. Berbuat jelek di tempat yang mulia dosanya lebih besar daripada berbuat jelek di tempat yang kurang mulia, kan demikian. Demikian juga berbuat jelek di bulan yang mulia dosanya lebih besar daripada berbuat jelek di bulan yang lainnya. Itu tadi contohnya Pak, nyolong di pasar sama nyolong di masjid itu baik mana Pak? Baik mana? Jelek semua ya. Nah, pertanyaannya sekarang dirubah, nyolong di pasar sama nyolong di masjid, jelek mana? Nah, jelek nyolong di masjid, kan demikian. Masjid itu tempat yang mulia. Masjid yang paling mulia Masjidil Haram, Ka'bah. Masa di Ka'bah kok nyopet? Kan gak pantas itu. Dalam surah Al-Had ayat 25 Allah menerangkan, siapa yang berbuat keburukan di tanah mulia tersebut Allah ancam dengan siksa yang berat. Innal ladzina kafaru yasudduna an sabilillah wal masjidil haram. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menghalang-halangi manusia dari Masjidil Haram. Alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-'akifu fihi wal bad. Allah jadikan Masjidil Haram bebas untuk semua orang beribadah di sana, baik orang yang ada di Mekah, ya kan, di tanah haram, atau orang yang berada di luar Mekah. Dan demikian Allah mengatakan, wa may yurid fihi bi ilhadin bidzulmin nudhiquhu min 'adzabin alim. Siapa yang ingin melakukan kejahatan, kezaliman di dalam Masjidil Haram, akan kami timpakan, kami berikan, kami rasakan kepada mereka siksa yang pedih. Ini ancaman dari Allah. Siapa yang melakukan kejahatan di Masjidil Haram, di tanah yang Allah muliakan, diancam dengan siksa yang pedih. Ya kan? Ini penekanan. Berbuat buruk di tempat mulia dosanya lebih besar. Syekh Ibnu Utsaimin juga menerangkan seperti itu. Orang yang berada di tanah haram, ya kan, di Mekah, di Madinah, dimuliakan Allah, kok malah berbuat buruk di sana, dosanya itu lebih besar. Nah, demikian juga kita berada di bulan haram, ya kan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, satunya Rajab. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, kata Allah. Janganlah kalian berbuat zalim, mendolimi diri kalian sendiri. Maknanya berbuat kemaksiatan di 4 bulan tersebut, ya kan? Ini penekanan dari Allah Ta'ala. Berbuat buruk di waktu biasa saja nggak pantas, nggak boleh, apalagi berbuat buruk di waktu yang Allah muliakan. Maka kita ingatkan ikhwah, nah di bulan-bulan haram ini hendaklah kita semangat perbanyak beribadah, berusaha sekuat tenaga meminimalisir kemaksiatan kepada Allah. Lebih-lebih nanti ikhwah, sebentar lagi bulan Dzulhijjah, itu 10 hari awal itu luar biasa. 10 hari awal di bulan Dzulhijjah itu luar biasa, ya kan? Sampai Nabi mengatakan, hadis Bukhari, hadis Ahmad dan yang lainnya, ma min ayamin ala amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayam. Tidak ada hari-hari yang amal saleh ketika dikerjakan di hari-hari itu yang lebih dicintai Allah, yang melebihi hari-hari ini, yaitu tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah. Ketika itu Nabi sedang berhaji, kan? Jadi amal saleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah itu sangat Allah cintai melebihi amal saleh yang lainnya. Sampai ada seorang sahabat bertanya, walau jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, walaupun dibandingkan dengan amal jihad fi sabilillah wahai Nabi, apakah masih tetap dicintai amal soleh ibadah yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah, walaupun dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Jihad maju perang itu berat loh Pak, harus punya keberanian, harus mau berkorban, harus bersabar, luka parah, sakit, ya kan? Sampai ada perang namanya Dzatur Riqa. Para sahabat berjalan kaki sampai kakinya itu luka-luka, berdarah-darah. Akhirnya mereka menyobek-nyobek kain untuk membalut lukanya, untuk meneruskan perjalanan.
Bayangkan seperti itu jihadnya para sahabat, sampai kakinya luka-luka, lalu dibalut dengan kain, makanya disebut riqa, dzatur riqa, sobekan kain. Berat. Berjihad perang di jalan Allah itu amalan yang berat. Kira-kira kalau antum ditanya, kowe wani ra maju perang, berani gak? Gimana jawabnya? Ngapa tan jawabnya? Karep jawab wani, kok wani tenan pora? Gua jajane perang mlayu sik dhewe menan. Ndelik sik dhewe. Berat perang itu. Itu amal yang mulia. Orang yang mati syahid Pak itu Pak, Masya Allah, dimasukkan surga, diampuni seluruh dosanya kecuali hutang, ya kan? Nah, hutang itu hati-hati. Dinikahkan, diberikan sekian puluh bidadari, diberi izin memberikan syafaat keluarganya. Namun demikian kata Nabi, amal soleh yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah lebih dicintai Allah daripada amal jihad fi sabilillah. Bayangkan, itu nikmat yang sangat besar dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Illa melainkan kata Nabi, rajulun kharaja bi nafsi wa mali thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali kalau ada orang dia keluar berangkat berjihad membawa seluruh hartanya. Seluruh hartanya dikorbankan untuk perjuangan fisabilillah. Los Pak ini, los pokoknya. Orang jihad itu kan macam-macam, ada yang maju orang tok, ada yang bantu dana tok, ada yang bantu tenaga, ada yang bantu donga tok, ya kan? Yang bantu donga iki ya apik, ora kok salah iki ora, ning kadang itu harus harus tepat lah. Tanggamu ki luwe butuh dikai beras kok kayak donga tok ya piye? Ini ada orang maju perang dengan jiwa raganya, dengan seluruh hartanya, bayangkan. Wah wis pokoke kabeh didol ku perjuangan. Ayo, kira-kira wong sak Sukarjo ki nek ora nemu wong ngono kuwi. Golekane nek tak roh aku wonge kaya ngapa. Bayangkan, seluruh hartanya direlakan fisabilillah, bayangkan. Kemudian dia gugur di medan perang, hartanya pun habis. Malam yarji' min dzalika bi syai', enggak ada yang tersisa. Masya Allah, amal ini baru bisa menyamai atau melebihi ibadah yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Bayangkan, bisa menyamai atau bisa melebihi amal ibadah yang dikerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka tanggal 1 sampai 10 besar itu kita fokus ibadah. Antum harus fokus ibadah, perbanyak ibadah, tingkatkan ibadah, karena itu saat-saat yang luar biasa. Nah, 9 disunahkan apa? Puasa Arafah, bisa menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Tanggal 10-nya Masya Allah ada ibadah yang sangat mulia, menyembelih udhiyah, menyembelih korban. Itu amal yang sangat mulia yang disyariatkan Allah Ta'ala bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Ya, khilaf ulama apakah hukumnya wajib atau sunnah muakkadah bagi yang mampu. Sebagian ulama mengatakan wajib berdasarkan riwayat diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, man kana lahu sa'ah wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya kemampuan menyembelih korban kok tidak berkorban, jangan dekat-dekat tempat sholat, kata Nabi. Sholat Idul Adha itu di musola di tanah lapang. Itu ibu-ibu, mbak-mbak yang haid, ibu-ibu yang nifas, kan nggak boleh sholat itu. Haid sama nifas kan nggak boleh sholat. Tetap diperintah Nabi untuk pergi ke lapangan. Di sana nggak sholat, duduk menyaksikan syiar kaum muslimin. Bayangkan ibu-ibu haid saja, nifas saja, diperintah Nabi untuk pergi ke lapangan. Kok ini ada orang seger buger sehat malah dimarahin Nabi? Siapa itu? Orang yang mampu korban tapi nggak korban, nggak usah deket tempat sholatku. Nggak mungkin Nabi melarang sesuatu yaitu perkara yang remeh. Maka sebagian ulama mengatakan wajib bagi yang mampu, tetapi jumhur ulama mengatakan hukum korban itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, kan? Karena ada riwayat Abu Bakar, Umar, ya kan, pernah tidak berkorban ketika bulan haji tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Dan demikian. Kalau kuliah ini khilaf, ya kan, kita khurut minal khilaf. Bagi yang mampu hendaklah tidak pantas kalau tidak berkorban. Bagi yang mampu hendaklah berkorban.
kurban. Gak pantas kalau sampai tidak berkurban. Setahun sekali memberikan pengorbanan untuk Allah Rabbul Alamin, dan harta yang digunakan fi sabilillah tidak akan hilang. Itu termasuk sedekah yang luar biasa. Bahkan sepakat dikatakan ulama, bersedekah senilai korban dengan berkorban menyembelih udhiyah itu afdal, lebih utama, pahalanya lebih besar menyembelih udhiyah, menyembelih korban. Padahal antum tahu pahalanya sedekah, sering disampaikan. Al-Baqarah 261 itu seperti satu biji tumbuh menjadi 7 tangkai, satu tangkai berbuah 100, ya kan? Mathalul ladzina yunfiquna amwalu fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Lipat 700 itu belum pol. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala bagi siapapun yang Allah kehendaki. Kan seperti itu. Harta yang digunakan fi sabilillah itu yang ikut sampai ke akhirat nanti bersama kita. Nah, ikhwah, dalam pamflet mungkin judulnya kita akan membaca sedikit kisah di pagi hari ini yang tentunya ada hubungannya dengan bulan Dzulhijjah, bulan haram yang akan datang. Dan sekali lagi di dalam kisah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, yang diceritakan Nabi dalam sunnahnya, di sana sangat banyak faedah pelajaran yang bisa kita petik. Dalam surah Nazi'at itu, ketika Allah mengisahkan kisahnya Musa dengan Fir'aun, apa kata Allah? Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam kisahnya Fir'aun tersebut, di situ ada ibrah, ada pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya kan? Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Surah Nazi'at itu ayat yang ke-26. Jadi kisah-kisah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, yang disampaikan Nabi dalam sunnahnya itu penuh dengan pelajaran. Kisahnya para Nabi, kisahnya orang-orang soleh, demikian juga kisahnya orang-orang yang jahat. Kisahnya Namrud, kisahnya Fir'aun, kisahnya Abu Lahab, kisahnya Abu Jahal. Di sana ada pelajaran. Kisahnya umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Saleh, dan seterusnya. Nah, antum buka surah As-Saffat ayat 100 dan seterusnya. Surah As-Saffat ayat 100 dan seterusnya. Di situ mengisahkan sedikit penggalan kisah Nabi Ibrahim. Jadi kisahnya Nabi Ibrahim, ya kan, dikisahkan Allah dalam beberapa surat. Surah Ibrahim, surah As-Saffat, surah Al-Anbiya. Termasuk kisah yang panjang dalam Al-Quran itu kisahnya Nabi Musa. Kisahkan Allah banyak dalam ayat, banyak dalam surat, ya kan. Kisahnya Nabi Musa, kisah yang paling panjang di dalam Al-Quran. Dan surah Al-Kahfi, surah Al-A'raf, surah Al-Muzammil, surah An-Nazi'at, dan seterusnya. Kita bacakan sedikit sekelumit tentang penggalan kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan surah As-Saffat ayat 100, di sana Allah mengisahkan doanya Nabi Ibrahim, qala rabbi habli minas salihin. Jadi dikisahkan beliau ini sehabis peristiwa beliau dibakar hidup-hidup itu, ya kan, ditangkap, dieksekusi, dibakar hidup-hidup. Tapi Allah selamatkan, ya kan? Allah selamatkan. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin, selamat bagi Ibrahim. Ya, beliau melihat umatnya ini, kaumnya ini yang betul-betul keterlaluan. Mereka menyekutukan Allah, tidak menerima dakwahnya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim ketika itu sudah tua, dikisahkan sudah tua, belum memiliki keturunan. Beliau berdoa, qala rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan kepadaku keturunan yang salih. Di sini ada pelajaran pertama, ikhwah. Hendaklah kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah. Lebih-lebih ketika kita menginginkan satu perkara yang sangat kita inginkan, ya kan? Mencontoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa tidak putus asa.
ya kan? Walaupun sudah tua, beliau menginginkan keturunan yang meneruskan perjuangan dakwah beliau. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Faedah pertama, selalu berdoa, nyuntuh Nabi Ibrahim. Bahkan kita disyariatkan berdoa dalam seluruh perkara urusan kehidupan kita, ya kan? Sampai dikatakan seorang sahabat itu bahkan selalu minta kepada Allah sampai urusan garam itu minta kepada Allah. Kadang kita itu melupakan doa, atau berdoanya kalau udah kepepet, kamu berobat, ya kan? Itu harusnya berdoa dulu, ya Allah sembuhkan aku berusaha pergi ke dokter untuk berobat. Kadang doanya lupa kita, berobat dulu ke sana kemari, tele-tele raiso mari lagi ndonga, ya kan? Jadi doanya gue senjata terakhir. Salah kita. Doa itu harus selalu kita bawa dalam kehidupan kita. Jangan kundungan ini wis mentok lagi ndonga, jangan. Selalu kita sertakan doa dalam segala urusan kita, ya kan? Sakit mau berobat berdoa, ya Allah sembuhkan aku. Mau berangkat kerja berdoa, minta rezeki yang halalan thayyibah, dan seterusnya. Jangan lupakan doa-doa itu senjatanya orang mukmin. Pelajaran kedua, Nabi Ibrahim tidak putus asa. Putus asa itu satu sifat yang tercela. Nabi Ibrahim sudah tua, akan tetapi tidak akan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Selalu berdoa, memohon kepada Allah. Secara logika, wah ini sudah tua, iya kan? Istrinya Sarah yang pertama juga sudah tua, mandul, nggak bisa hamil, tapi beliau berdoa dan Allah kasih jalan, ya kan? Allah kasih jalan, dikasih istri lagi, ya kan? Dikasih istri lagi, dikasih pembantu Sarah oleh raja ketika itu, dan Sarah, ya kan, izinkan untuk Ibunda Hajar, dikasih pembantu Hajar. Ibunda Sarah izinkan Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar, kan demikian. Akhirnya diberikan keturunan Nabi Ismail. Ini pelajaran, nggak boleh kita itu putus asa. Putus asa itu dari syaitan, kan demikian. Pelajaran ketiga, ketika kita minta keturunan harus disertakan keturunan yang salih salihah. Rabbi habli minas salihin. Jangan asal minta anak, kadang kita lupa solehnya itu. Yang penting aku ndek anak. Kin kaya kancane, patute wong urip, engko nek ora ndek anak isin, perkewo, susah, nek ndek anak seneng walaupun anake beling ngono. Salah itu. Ya kan? Kita minta mohon kepada Allah anak-anak yang saleh salihah. Kita sebagai orang tua itu tanggung jawabnya berat. Surat Tahrim ayat 6 itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya orang yang beriman, jaga dirimu, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di sini memiliki makna seorang kepala rumah tangga itu nanti hisabnya berat, memiliki tanggung jawab gimana membawa keluarga anak-anaknya itu, mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Ketika berdoa minta anak yang saleh, bukan hanya sekedar minta anak. Doanya Nabi Zakaria gimana? Dalam surah Ali Imran ayat 38 itu, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah berikan kepadaku dzurriyyah thayyibah, keturunan yang baik, mana yang saleh salihah. Surah Ali Imran ayat 38. Doanya orang yang bertakwa, Al-Furqan ayat 74 gimana? Ketika minta anak gimana doanya? Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah berikan kepadaku istriku, keluarga, anak-anak yang qurrata a'yun. Keluarga yang qurrata a'yun gimana? Anak yang menenteramkan, membahagiakan hati yang gimana? Anak yang saleh. Ini anak-anakmu bedigasan pokoknya seneng. Wah kok nyawang mumet ya. Betul itu. Tapi kalau anakmu itu masalah akhlaknya mulia, bantu orang tua, bakti sama orang tua, rajin beribadah, sekolah ya tekan gone, ya kan? SPP ya dibayar ke, masya Allah, syukur pinter, ya kan?
celes orang tua itu. Kamu capek bekerja, cari nafkah, peras keringat, banting tulang, biayai anak kamu itu nggak murah, apalagi di pondok pesantren. SPP ini saiki piro? Kalau 1,5 juta misalnya. Tapi kalau anakmu itu nurut selesai, mari kesel Pak. Wis kowe rekoso nyambut gawe kuliah di tangan, ngragati anak larang, anakmu beling piye? Wah, wis ngeres. Sudah jatuh tertimpa tangga itu, ya kan? Keselnya double, ya kan? Maka ini catatan penting, ya kan? Kita harus betul-betul mendidik, mentarbiyah anak-anak kita agar menjadi anak yang saleh dan salihah. Itu jadi tujuan utama para nabi dan rasul. Rabbi habli minas salihin, ya kan? Seperti doanya Nabi Zakaria juga minta, ya kan, kepada Allah Ta'ala agar diberikan keturunan yang saleh dan salihah. Nah kita juga demikian. Lah wis anu Pak, anu tak dikai anak-anakku beling, lah terus piye tat? Apa ditukar tambah wae enak. Tidak seperti itu, dibetulin kan demikian. Kalau anak kamu itu nakal, ya kan, tidak ada istilah terlambat. Tetap didoakan, tetap diusahakan, dinasihati. Seperti Luqman Hakim itu selalu menasihati anaknya, ya kan? Seperti Nabi Ibrahim selalu mendoakan anaknya. Bayangkan Nabi Ibrahim saja selalu berdoa, mendoakan anaknya. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang selalu menegakkan, menjaga salat. Demikian juga anak turunku. Itu anak Nabi Ibrahim, anaknya jelas orang saleh loh, didoakan. Lah anakmu kira-kira karo anak Nabi Ibrahim apa endi? Lah kok kowe males ndongake anakmu iki? Jelas Nabi Ismail, Nabi Ishak, ya kan, rasulnya Allah. Itu Nabi Ibrahim selalu berdoa, ya kan? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Kita tuh buka surah Ibrahim itu ayat 34 sampai 40 itu, ya kan? Ya Allah, jauhkan aku dan anak turunku dari menyembah berhala. Loh, anaknya Nabi Ibrahim aja selalu didoakan, apalagi anak kita, ya kan? Padahal anak beliau ini orang-orang yang betul-betul saleh, ya kan? Maka kita harus banyak berdoa, mendoakan anak kita. Harus berusaha sekuat tenaga mendidik, mentarbiyah anak-anak kita agar menjadi anak yang saleh-salehah, generasi Rabbani. Apalagi zaman sekarang Pak, zaman yang betul-betul harus ekstra hati-hati, ekstra ketat orang tua itu, ya kan? Begitu fitnah itu betul-betul, gelombang fitnah itu luar biasa dahsyat, yang akan merusak akidah anak kita, merusak moral anak kita, merusak akhlak anak-anak kita. Kalau orang tua tidak betul-betul fokus bekerja keras untuk mendidik anaknya, bahaya anak-anak kita. Dan kalau anak-anak antum itu jadi anak-anak yang soleh, masya Allah, itu qurrata ayun. Anak yang berfaedah untuk orang tua itu hanya anak yang soleh-solehah, ya kan? Yang bisa mendoakan orang tua setelah mati, anak yang soleh. Yang bisa merawat orang tua ketika nanti orang tua sudah sakit-sakitan, siapa? Anak yang soleh. Nah anakmu beling, kowe lara, ngurusi kowe wegah anakmu kowe. Anaknya papat, lempar-lemparan, kowe wae sing ngurusi kan bagianmu kan dhewe. Malah tekan bagian barang. Kowe mati, rekane ya ditangisi, rekane engko barandum warisan lali, serandungake kowe. Seperti itu anak yang tidak soleh. Lain kalau anakmu itu soleh-soleh, kamu tua sakit-sakitan butuh dirawat, dengan senang hati anak itu merawat orang tua karena dia tahu al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu pintu surga yang paling utama. Merawat ibunya, bapaknya yang sakit, dimandiin, dicebokin, dibersihin kotorannya, tidak jijik, dengan senang hati. Dia tahu ini adalah ibadah yang luar biasa. Seorang pemuda minta izin Nabi ikut jihad bersama Nabi, jihad bersama Nabi. Bayangkan, ditanya Nabi, ahayun walidak, apakah orang tuamu masih hidup? Kedua orang tuamu? Iya weh Nabi. Irji fafihima fatujahid, pulanglah kamu, jihadlah kepada orang tua, maknanya rawatlah kedua orang tuamu. Bayangkan, birrul walidain itu amalan yang melebihi jihad biasa.
Maka anak yang soleh tahu dia dengan senang hati nyepokin ayahnya, bersihin kotorannya, mandiin ibunya dengan senang hati, nggak susah, nggak jijik. Maka Imam Mujahid menafsirkan fala taqul lahuma uffin. Kalau orang tua mudah tua jangan kau berani mengatakan uf itu kata-kata yang menunjukkan tidak suka atau adna marati bil qauli sayyi, ucapan buruk yang paling ringan. Orang tuamu kotor, udah tua, sakit-sakitan, kan kadang itu ya ngapunten ngompol atau berak di celana, iya kan? Kamu nggak boleh ih, bapak ini gimana sih, jorok sih, kok jorok piye lang kuwi jeneng nyet klepe iki wis dol kok ya, orang tekan gone ya metu kan, demikian. Nggak boleh anak mengatakan ucapan, justru dia harus membersihkannya sebagaimana dulu orang tuamu merawat kamu, mandiin kamu, bersihin kamu, nyepokin kamu. Sekarang anak itu punya kewajiban merawat orang tua. Itu nek anak era soleh-soleh apa iso ngono kuwi, Pak? Aku ditinggal kowe lho. Ya kan? Wong mati ya wis lali ra iso ndongake. Ketika anak Anda soleh-soleh, Masya Allah, anak Anda beribadah, Anda mendapatkan bagian pahala dari ibadah anak Anda. Terangkan Syekh Nasiruddin Al-Albani, ya kan? Ibadahnya anak, orang tua mendapatkan pahala ibadah dari ibadahnya anak. Karena orang tua itu ikut andil sedekah jariah pada tubuh anaknya. Kecil bayi jadi gede, siapa yang nafkahin? Siapa yang ngasih makan? Minum susu ibunya, asinya, dikasih makan ayahnya, ibunya, sehingga jadi gede tulangnya, ototnya, dagingnya, darahnya, ya kan? Dia tumbuh karena nafkah orang tuanya. Maka ketika anak itu rajin beribadah, orang tua ikut mendapatkan pahala. Ini kaidah, man jahaza ghaizan fi sabilillah faqad ghaza. Bukhari Muslim, siapa yang menyiapkan bekal pejuang di jalan Allah, dia seperti berjuang mendapatkan pahala. Kamu gak ikut perang tapi menyiapkan perlengkapan untuk pejuang fisabilillah, kamu dapat pahala. Kamu gak ikut dakwah kemana-mana tapi kamu ikut menyiapkan bekalnya untuk pejuang berdakwah di pelosok, kamu dapat pahala. Dengan anak kamu rajin beribadah, kamu yang menyiapkannya, yang memberikan nafkah sehingga gede tulangnya, gede ototnya, gede tenaganya, tumbuh, ya kan? Masya Allah, itu anak yang soleh. Wis tok rewangi rekoso, makanya anakmu gur gede tok ra iso ibadah piye? Ayo, yo gede mana cilik tok apa ini dadi gede. Ning wis salat ora mudeng, apa meneh maca Quran. Iki lak gur padha karo gedhekke cempe tau ya. Gimana itu? Maka ini pelajaran penting doanya Nabi, Rabbi habli minas salihin. Ayat yang 101 Allah mengatakan fabasyarnahu bighulamin halim. Aku sampaikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan anak yang halim, anak yang sangat santun, anak yang sangat penyabar, itu mana halim, anak yang akhlaknya sangat mulia, anak yang sangat berbakti kepada orang tua, anak yang bertakwa. Itulah Nabi Ismail. Di sini ada pelajaran Bapak, Ibu, bahwa Allah akan mengabulkan doa hambanya. Bahwa Allah akan mengabulkan permintaan hambanya yang tulus, ikhlas, merengek mohon kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepada aku akan ijabai doa kalian. Tapi ingat dalam hadis Tirmidzi itu, terkabulnya doa itu ada 3 bentuk. Pertama, diberikan di dunia. Diberikan di dunia pun itu waktunya yang ngatur Allah, jangan antum yang ngatur Allah. Kalau menurut antum minta karepmu njaluk saiki langsung kelakon gitu. Ya Allah, aku minta kaya ya bluk langsung duit 3 karung. Timingnya, waktunya yang pas kapan itu Allah yang tahu. Apakah 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, berapa tahun, Allah yang paling tahu. Pilihan Allah itu yang terbaik, kan demikian. Atau tidak diberikan di dunia tapi diganti dengan antum diselamatkan dari musibah. Dan melihat itu dalam hadis itu. Atau nanti tidak diberikan di dunia tapi antum diberi ganti pahala yang sangat besar di akhirat. Bahkan sampai orang itu nanti di akhirat berandai-andai, seandainya dulu doaku tidak usah dikabulkan semua tapi diganti pahala yang besar di akhirat.
Kadang orang itu inginnya di dunia instan sekarang. Sama orang kena musibah itu, ya kan? Nanti apa kan? Di dunia itu berat mendapatkan musibah. Kadang ngomel, kadang nggak sabar. Padahal kalau bersabar pahalanya sangat besar. Sampai di akhirat orang yang tidak mendapatkan musibah itu berandai-andai ketika melihat orang yang dapat musibah di akhirat pahalanya sangat gede, berandai-andai seandainya saya dulu di dunia kulit saya digunting-gunting, dicapik-capik dengan gunting, ya kan? Allah selalu mengabulkan doa. Bisa langsung di dunia diberikan, atau diberi antum diselamatkan dari musibah, atau antum akan mendapatkan pahala yang sangat besar di akhirat. Jadi tidak ada ruginya orang selalu memohon kepada Allah, dan kita serahkan pilihan yang terbaik itu pilihan Allah. Sampai Umar mengatakan, aku tidak peduli apakah doa aku dikabulkan apa enggak, yang penting aku berdoa memohon kepada Allah, terserah Allah yang memberikan pilihan kepada kita. Terkadang kita itu enggak buruk sangka kepada Allah. Allah sudah pilihkan yang terbaik, tapi kita ini yang enggak paham, malah buruk sangka sama Allah. Aku sudah berdoa kok enggak kabul-kabul. Loh, iki jare dipilih ke Allah, dikei pilihan yang terbaik. Oh, kamu selamatkan dari musibah. Oh, kamu enggak dikabulkan doamu di dunia, dikasih paling besar di akhirat. Kabeh sak masjid iki njaluk sugih kabeh ta? Sapa sing rasane sugih ta, Kak? Mesti doa, ya Allah berikan aku harta yang banyak. Ning kose itu pilihan yang terbaik, Allah yang tahu. Kowe iki patut sugih apa ora? Masalah kuwi. Wong iki orang patek sugih wis gleleng kok. Engko nek sugih malah wis arep pengajian ki rasa-rasen. Pengajian ngene iki goreng entuk roti siji ngene iki wis karo aku segelas ki wong sugih ki ketoke males. Ya kan? Walaupun tidak semua. Hawane wong sugih ki Pak siji sombong, kemaki, ngomong we beda. Ya ta? Loro kuwi ibadah apa penting. Dan demikian, illa man rahimah rabbuh, kecuali orang yang dirahmati Allah, maka serahkan pilihan yang terbaik untuk Allah. Ada kisah lucu itu Pak, ya kan? Mungkin sudah dengar itu. Ada seorang menteri itu kalau dapat musibah selalu bilang al khairu khiyarullah, yang terbaik itu adalah pilihan Allah. Satu saat rajanya kena musibah, tangannya kena racun, harus dipotong jarinya. Jadi cacat, jarinya potong kan demikian. Kata menterinya, al khairu khiyarullah, wahai raja, yang terbaik itu pilihan Allah. Malah marah rajanya, kurang ajar kamu hina saya, masa saya cacat kamu bilang ini yang terbaik pilihan Allah. Di penjara menterinya, malahan menterinya di penjara. Satu saat rajanya keluar bersama pengawalnya berburu di tengah hutan. Wah, di sana ada suku pedalaman yang menyembah dewa, kan? Semua ditangkap untuk korban untuk dewanya, potong satu-satu, sembelih, dibunuh untuk korban dewanya itu. Rajanya terakhir mau dipotong, mau dijadikan korban, ternyata cacat. Wah, ini cacat, nggak sah ini untuk korban dewanya, nggak sah, ini cacat, jarinya potong. Wah, mereka punya syariat kalau manusia cacat nggak boleh untuk korban, ya kan? Kalau kambing cacat kan nggak boleh untuk korban juga, ya kan? Picek satu nggak boleh, apalagi picek dua-duanya, ya kan? Wah, ini dilepas saja nih, nggak boleh nih untuk korban ini. Orangnya cacat, jarinya potong, dilepas saja. Pulang dia raja itu, betul kata menteriku, al khairu khiyarullah, yang terbaik itu pilihan Allah. Allah pilihkan yang terbaik untukku, jariku putus, ternyata ini yang terbaik. Aku selamat, gak dibunuh sama penduduk pedalaman itu. Menterinya dikeluarkan, ditanya, wahai menteri, ketika engkau aku penjarakan, engkau bilang al khairu khiyarullah, yang terbaik pilihan Allah, lalu apa yang engkau dapatkan setelah aku penjara? Ya betul wahai raja, kalau aku enggak engkau penjara, aku mesti ikut kamu ke hutan berburu, ya dibelah di sana, ya kan? Masya Allah. Jadi yakin ketika kita berdoa Allah kabulkan dengan 3 bentuk terkabulnya doa tersebut. Wa basyarnahu bi ghulamin halim. Ayat yang ke-102, ya kan? Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu fanzur madza tara. Ketika Nabi Ismail sudah sampai usia as-sa'ya, itu sudah bisa bantu pekerjaan orang tua. Ada mengatakan sekitar umur 13 tahun, 10 sampai 13 itu remaja. Padahal dia anak-anak yang istimewa Nabi Ismail. Masya Allah, ya kan?
anaknya santun, penyabar, akhlaknya mulia, bakti sama orang tua, bertakwa, ya kan? Ketika umur remaja datang ujian. Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk mengorbankan Ismail. Wahai anakku, aku bermimpi, aku diperintah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Gimana pendapatmu wahai Ismail? Di sini ada pelajaran. Hidup itu tidak selamanya indah, tidak selamanya senang. Berganti antara suka dan duka, antara nikmat dan musibah, ujian, cobaan. Nabi Ibrahim susah, udah tua belum punya anak. Lalu Nabi Ibrahim gembira punya anak, tapi kegembiraan itu nggak langgeng di dunia. Datang lagi ujian yang berat. Ketika anaknya sudah remaja, diperintah untuk dikorbankan. Ini pelajaran. Itulah kehidupan dunia. Berpindah dari satu kesenangan kepada kesusahan, dari senyum menjadi menangis, ya kan? Dari senang menjadi susah, suka menjadi duka. Itulah kehidupan dunia. Antum harus siap. Jangan dikira hidup di dunia itu wah, indah terus, senyum terus, senang terus. Nggak ada orang hidup di dunia kok senang terus, ya kan? Walaupun kamu menjadi raja, kekayaanmu triliunan, nggak bisa senang terus, nggak bisa. Pasti akan diuji oleh Allah. Pasti diuji oleh Allah. Jadi kenikmatan dunia ini nggak kekal. Pasti pakai sakit, pakai mikir, pakai sedih, pakai khawatir, pakai capek. Itulah dunia. Manusia pilihan Allah. Nabi Ibrahim bayangkan diuji. Manusia pilihan Allah. Nabi Muhammad SAW ujiannya berat. Lihat antum baca sirahnya Nabi SAW itu, ya kan? Hidup beliau penuh dengan onak dan duri, penuh dengan cobaan yang berat. Kalau kita siap, ya kan? Kita faham, kita mengerti bahwa kehidupan di dunia itu akan banyak cobaannya, kita akan kuat mental. Siap mental. Antum nggak siap susah ketika diuji Allah, stres. Ternyata di luar bayangan, ya kan? Tapi kalau antum sudah belajar Alkitab, sudah tahu bahwa hidup itu diuji, ketika mendapat ujian tegar. Itulah kehidupan dunia. Kalau nggak senang ya susah itu. Maka kamu suka dapat nikmat, ya bersyukur. Dapat musibah ya nggak stres, bersabar. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Kata Nabi, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, semua urusannya baik. In asabatu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabatu dharra sabara fakana khairan lah. Kalau mendapatkan kebaikan nikmat dia bersyukur, itu baik bagi dia. Kalau mendapatkan musibah cobaan dia bersabar, itu baik bagi dia. Maka ajaban li amril mukmin, betul-betul menakjubkan urusan orang mukmin, senang susah berpahala. Ya kan? Semuanya dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah, pahalanya Allah, surganya Allah. Kamu diberi nikmat ya bersyukur, pahalanya besar. Kamu diberi musibah, itu juga ladang pahala. Kan demikian. Lihat muslim itu tidaklah menimpa musibah seorang muslim, entah itu capek, entah itu sakit, entah itu sedih, hazan, sedih karena perkara yang sudah terjadi, ham, sedih karena perkara yang akan datang, kamu khawatir kubi, atau gham, kadang tahu-tahu hati kita itu gundah gulana sedih. Semuanya itu akan menghapus dosa ketika kita bersabar. Jadi capeknya seorang muslim, Pak, apalagi kalau capek dalam fisabilillah, itu jelas berpahala. Orang bejat itu kan pakai capek, pakai sakit, luka, itu langsung berpahala, jelas. Antum thalabul ilmi pakai capek, ya kan? Itu berpahala. Demikian. Antum berdakwah di sana capek, kadang sakit, itu berpahala. Atau kadang Allah uji dengan kamu, tahu-tahu dikasih sakit. Nah, bersabar itu pahala. Orang hidup di dunia itu memang untuk mengumpulkan pahala. Ya kan? Ketika dapat nikmat, ya kamu jangan lupa daratan, bersyukur. Ketika dapat musibah, ya jangan menggerutu, jangan buruk sangka sama Allah, jangan tidak sabar, harus bersabar. Itu mendatangkan pahala. Itulah hidup di dunia akan diuji.
Kalau udah masuk surga itu baru nggak ada ujian. Di surga kamu nggak usah sholat, nggak ada puasa, di surga nggak ada susah, nggak ada capek, nggak ada sakit. Kamu di surga tidak tidur. Di surga tidak tidur. Imam Tabrani. Sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, apa kali surga itu tidur? Kata Nabi, an-naum akhul maut wa ahlul jannah la yanamun. Rawi Tabrani. Tidur itu temannya mati, dan ahli surga tidak tidur. Wah nek ra turu kok mumet tat lagu lak ning donya. Nek ra turu kok mumet, ya kan? Di sana orang masuk surga itu seneng tok, saking untuk menikmati kenikmatan, terus dia nggak perlu tidur, isinya seneng-seneng tok, nggak pakai capek, nggak pakai sakit, nggak pakai mikir, nggak pakai susah, muda terus, nggak bisa tua, seneng terus, nggak pakai susah. Itu di surga. Lah kalau di dunia tetap kamu jangan dikira hidup di dunia terus enak terus, tidak. Para nabi saja banyak susahnya, ini kan? Pelajaran kedua dari ayat 102 ini, seorang kepala rumah tangga itu musyawarah dengan anaknya, ya kan? Fandur madza tara wa Ismail, gimana pendapatmu? Nabi Ibrahim sudah berazam, bertekad melaksanakan perintah Allah. Kan demikian. Ismail setuju apa nggak setuju, pokoknya tetap dilaksanakan perintah Allah, akan disembelih, kan demikian. Tapi ini merupakan contoh dari kekasihnya Allah. Keluarga itu dijak rembukan, anak kamu itu kamu mintai pendapat, kan demikian. Jangan diktator jadi orang tua. Kan demikian, dilihat gimana pendapatnya anak. Ternyata Masya Allah jawaban Ismail luar biasa. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abati dengan panggilan yang penuh kasih sayang, penghormatan. Ya abati itu panggilan Arab yang artinya sangat sayang dan sangat menghormati. Wahai ayahku. Ini di sini ada faedah, seorang anak betul-betul harus bakti sama orang tua, menghormati orang tua dengan kata-kata ya abati ini. Di sini ada faedah, seorang anak harus menghormati, menyayangi, memuliakan orang tuanya. Ya abati wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang Allah perintahkan padamu. Karena mimpinya Nabi itu wahyu, beda sama mimpi kita. Mimpi kita itu kadang mimpine wong kokean pikiran, mimpine wong kokean butuh, ya kan? Warep turu wis ora dzikir, ora muhasabah, ora maca ayat kursi, ora maca Al-Ikhlas Al-Falas, ora maca tasbih, tahmid, takbir, lha kowe malah mikir iki, agek turu itu saja wis geru-geru, ya kan? Mimpinya Nabi itu wahyu. Wah ayahku, kerjakan apa? Kerjakan saja apa yang diperintahkan padamu. Insya Allah engkau akan mendapatkan aku, insya Allah aku akan termasuk orang yang sabar. Di sini banyak faedah, ya kan? Di antaranya apa? Sabar ketika menjalankan perintah Allah, seperti sabarnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Menjalankan perintah Allah itu kadang kita diuji Pak, berat. Dan demikian, maka harus bersabar. As-sabru fi ta'atillah, sabar dalam mentaati, menjalankan perintah Allah Ta'ala. Nyontoh Nabi Ismail, ya kan? Kita menjaga sholat 5 waktu, kita menjaga akhlak mulia, jujur, amanah. Ibu-ibu selalu menutup aurat, ibu-ibu selalu berbakti sama suami, ibu-ibu selalu merawat anak-anak, yang anak-anak bakti sama orang tua. Semuanya membutuhkan kesabaran. Dan demikian, orang tua ngerawat anak sabar ekstra. Anak udah punya orang tua, udah pikun lagi, ya harus super ekstra, ya kan? Yang pernah merawat orang tua yang sudah pikun, super ekstra sabar. Faedah berikutnya, betul-betul tunduk patuh mentaati perintah Allah. Bayangkan diperintah nyembelih anaknya, dikerjakan itu Nabi Ibrahim. Nabi Ismail diperintah untuk disembelih, sami'na wa ata'na, siap, ya kan? Kami dengar, kami taat ya Allah. Jadi orang mukmin ketika diperintah Allah nyontoh Nabi Ibrahim, taat. Jangan kamu itu diperintah Allah kok banyak pertimbangan, ya kan? Kok kian dinyang perintah Allah, kok kian dinyang,
Ya kan? Ketika dapat perintahnya Allah, sami'na wa ata'na, aku dengar ya Allah, aku taat. Untuk ketaatan Nabi Ibrahim, ketaatan Nabi Ismail. Dan kamu yakin ketika orang itu menjalankan perintah Allah, lanjutan gitu kisahnya kapannya? Nanti kan Allah mengatakan di akhirat, salamun ala Ibrahim inna kadzalika najzil muhsinin. Kesejahteraan, keselamatan bagi Ibrahim. Inna kadzalika najzil muhsinin. Seperti itu pula lah aku Allah akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat kebaikan. Kata ulama, kalau engkau ingin selamat seperti Ibrahim, engkau ingin bahagia seperti Ibrahim, ya kamu harus taat sama Allah. Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang yang berbuat kebaikan, taat kepada Allah, sebagaimana Allah berikan pahala yang besar kepada Ibrahim, kepada Ismail. Yakin Pak, kalau kita menjalankan perintah Allah, perintah Nabi, akan bahagia. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Al-Ahzab 71. Siapa yang mentaati perintah Allah, mentaati perintah Nabi, yakin pasti faqad, lah dikuatkan Allah, faqad faza fawzan 'azima. Sungguh dia akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan yang sangat besar. Itu orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Yakin contoh Nabi Ibrahim, dia menjadi Khalilur Rahman, kekasih Allah. Dia menjadi ummatan qanitan lillah, pemimpin yang betul-betul tunduk kepada Allah, dipuji Allah. Salahnya taat. Kita nyontoh ketaatan Nabi Ibrahim, kita nyontoh ketaatan Nabi Ismail. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Di sini ada pelajaran. Wahai ayah, kerjakan saja apa yang diperintahkan padamu, engkau akan mendapatkan aku, insyaallah aku akan sabar. Di sini ada faedah dari kata insyaallah, bahwa semuanya itu yang memberi Allah. Kita tidak akan bisa taat, tidak akan bisa sabar, tidak akan bisa bertakwa melainkan dengan pertolongan Allah. Maka Nabi Ismail berkata, insyaallah satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapatkan aku ayah, insyaallah termasuk orang yang sabar. Nabi Ismail enggak bilang, oh saya kuat ya wahai ayahku, saya sabar, enggak. Tapi selalu disandarkan kepada Allah, bahwa yang ngasih kesabaran, ngasih ketaatan, membimbing kita untuk taat, membimbing kita untuk jadi orang baik, itu Allah. Maka nggak boleh ujub ketika kita bisa beramal saleh, ketika kita bisa beribadah. Laku kok, lo nggak boleh seperti itu, nggak boleh ujub. Ingat, semua yang ngasih petunjuk Allah, yang menguatkan hati kita untuk mau beribadah itu Allah, yang menguatkan hati kita untuk bisa menjauhi perkara yang haram itu Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya kan? Dia menyandarkan ini kepada Allah. Enggak langsung, wah aku akan sabar, aku kuat wahai ayahku, tidak. Tapi disandarkan itu semua yang ngasih Allah Ta'ala. Betul, kisahnya itu baca sendiri itu. Wah, sudah mau disembelih itu, ya kan? Udah mau dipotong itu Nabi Ismail, dipanggil, wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ibrahim, kau telah membenarkan mimpi, maksudnya taat kepada Allah. Ya kan? Seperti itulah aku akan, ini sesungguhnya ini merupakan ujian yang nyata. Seperti itulah aku Allah akan memberikan balasan kepada orang yang berbuat kebaikan, dan akhirnya wa fadainahu bidhibhin azim, diganti dengan domba yang besar. Di sini ada pelajaran dari kisah tadi. Kita harus mau berkorban untuk Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim diperintah untuk mengorbankan anaknya, dikorbankan. Setelah mau disembelih, dipanggil Allah, itu cuma ujian, diganti dengan domba yang besar yang disembelih. Ya kan? Kita harus mau berkorban, dan ini disyariatkan Allah. Dan berkorban dengan sesuatu yang kita cintai, ketika diminta Allah kita berikan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang yang beriman lebih cinta kepada Allah. Anak satu-satunya sangat dicintai, tapi diminta Allah diberikan. Menjalankan perintah Allah itu perlu pengorbanan. Mencari surga perlu pengorbanan. Dan demikian seperti Nabi Ibrahim mau mengorbankan anaknya demi menjalankan perintah Allah. Akhirnya Allah ganti dengan domba yang besar. Nabi Ibrahim dipuji Allah, Nabi Ibrahim diberikan kedudukan yang tinggi. Bahkan nanti Nabi Ibrahim diberi anak lagi. Ibunda Sarah, istri pertama yang sudah tua renta, bahkan mandul,
ajaib, bisa mengandung dan punya anak, ya kan? Diberikan keturunan yaitu Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub menurunkan diantaranya nabi-nabi Bani Israel. Mungkin itu ikhwah yang kita sampaikan, sedikit penggalan kisah dari kisahnya Nabi Ibrahim yang penuh, yang banyak sekali pelajaran faedah yang bisa kita ambil, pelajaran yang mulia. Kita nyontoh bagaimana sikap, sifat dan akhlaknya Rasulnya Allah Ta'ala yang mulia. Allah Ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.